Indonesia kemarin hampir saja pecah NKRI karena politik identitas memusuhi orang yang berbeda pilihan. Dan NU akan terdepan melawan politik identitas semacam ini yang memecah belah bangsa kita. Memasuki acara yang ke-6, yaitu Mau'izatul Hasanah. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita mendengarkan secara hikmat Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Zulfa Mustafa dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dumateng Al-Mukarram Romo Kiai Haji Zulfa Mustafa Betul Pulau Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama bisyarafil izzi was-safa wa asyraqa qulubahum wa uqulahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wa tabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa tharra amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus yang saya muliakan pengasuh pondok pesantren Darun Najah sekampung Lampung Timur, Romo Kiai Haji Sahlan dan Romo Kiai Haji Abdul Ghaffar. Para masyayikh yang hadir, saya tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Mobil khusus hadir di sini Khatib Syuriah PBNU Kiai Haji Muhyiddin Thohir, Ketua PCNU Lampung Timur, Metro dan Lampung Selatan, yang sama-sama kita muliakan Bapak Bupati beserta jajarannya, Pak Camat, Pak Lurah atau Kepala Desa, unsur pimpinan dari Forkomincham, Pak Kapolsek atau dan Ramil yang mewakilinya. Hadirin para rawuh, ini banyak para tokoh wal hadirat, semuanya insya Allah dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Allahumma amin. Pada malam hari ini alhamdulillah saya dapat silaturahim hadir di pondok pesantren Darun Najah dalam acara takhtiman Al-Quran bin Nadhar bil Ghaib dan juga Alfiyah Ibnu Malik dan kitab-kitab yang lain. Hadirin Bapak Ibu, memang bulan Sya'ban ini kalau dituruti sampai akhir Sya'ban ini semua pondok se-Indonesia
bikin hataman. Dan ini adalah satu kebanggaan kita secara khusus warga NU yang memang pondok pesantren itu boleh dikatakan se-Indonesia 90% milik kiai-kiainya Nahdlatul Ulama. Jadi 95% pesantren se-Indonesia itu milik kiai-kiainya Nahdlatul Ulama. Nah, kalau sekarang kita tahu di Pondok Darun Najah Romo Kiai Haji Sahlan ini Rois Syuriah PCNU. Ini cuma contoh, tapi banyak itu di tingkat MWC, termasuk di level-level ranting itu kiai-kiai kita banyak memiliki pondok. Dan hampir sama, semua hatamannya itu pasti tahtimannya Al-Quran, kemudian juga Alfiyah dan kitab-kitab lain. Ini menarik ini. Maka tidak salah kalau ada orang yang pernah mengatakan NU ya pesantren itu ya NU. Dalam bahasa lain ada yang mengatakan bahwa yang namanya pesantren itu adalah surah musaghharah atau miniatur daripada Nahdlatul Ulama. Kalau Anda ingin melihat NU, lihatlah pesantren. Karena seluruh ajaran Nahdlatul Ulama diajarkan di seluruh pesantrennya. Ajarannya itu ya dari mulai kitab-kitabnya itu ya semua di pesantren diajarkan. Dan sebaliknya, kalau pesantren itu adalah miniaturnya NU, maka sebaliknya pengurus NU itu atau Nahdlatul Ulama secara umum adalah tempat tajallinya pesantren. Kalau bahasa tasawuf itu tempat tajallinya pesantren. Kenapa? Karena pengurus NU atau Nahdlatul Ulama dari mulai pengurusnya sampai kemudian gerakannya atau khidmahnya, harokah dan khidmahnya, yaitu adalah diisi orang-orang pesantren dan pasti selaras senilai dengan ajaran pesantren, dibulak-balik ya. Maka tadi kalau Pak Bupati sudah matur sama anak-anak yang tadi diwisuda selamat, pertama saya juga ingin mengatakan kepada para santri, termasuk bapak-bapak ibu wali murid ini yang anaknya tadi diwisuda, panjenengan sami niki bapak ibu semua, Anda beruntung, alhamdulillah anaknya bisa diwisuda di pesantren Darun Najah. Beri tepuk tangan pada yang diwisuda. Nah ini pantas kalau anak-anaknya pada hafal Quran, ibu bapaknya juga sama nggih, sami nggih. Dari wajahnya kan rata-rata kelihatan Al-Quran di luar kepala semua panjenengan. Dari wajahnya begitu. Pak Bupati tadi anaknya sudah hafal Quran di Unilan. Saya lihat Pak Bupati juga begitu Pak. Itu dari wajahnya Pak Bupati kita ini Al-Quran di luar kepala semua. Kepala di mana, Quran di mana gitu. Tadi saya batin, Masya Allah. Ini kalau ada bupati seperti beliau aja 10 di Lampung itu kiai ora payu ceramah. Guyon Pak Bupati. Tapi beliau itu aman ya. Terpilih lagi jadi bupati periode kedua, alhamdulillah. Andai kata tidak jadi penceramah anak NU, wakil ketua NU, aman. Hadirin, yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa Alfiyah khususnya yang tadi barangkali sudah dibacakan. Ini kalau di Indonesia, kalau ini tadi cerita, muter saya, tidak ada habisnya. Dari mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sorong, ya isinya acara begini.
sekarang juga kesini ke Lampung. Tadi pagi saya masih di Surabaya. Tadi, kemudian kemarin di Pamekasan dan di Sumeneb. Ya acara begini. Semuanya ya acaranya anak-anak ini khataman. Kata orang dulu jarum super. Jarang pulang, jarang di rumah, terus suka pergi muter terus saya itu, insya Allah. Nah, saingan saya Kiai Muhyiddin ya cuma menang saya lah kalau keliling mas. Saudara-saudara, Alfiyah ini khususnya di Indonesia ini luar biasa dihafalkan. Sampai kemarin waktu Pak Jokowi, Pak Presiden diundang dalam rangkaian 1 abad NU, salah satu rangkaiannya itu Pak Bupati, itu di Banyuwangi diadakan festival seni budaya Islam Nusantara. Nah, seninya banyak. Kita tahu bahwa seni Islam Nusantara itu banyak, termasuk tadi itulah ya. Seni tari apa itu tadi bahasa Lampung tadi? Nah, adalah yang dibaca ini Alfiyah, cuman pakai kotekan. Sampai Pak Jokowi seneng tangannya gini-gini, rupanya jadi viral. Mubtada'un zaitun wa adirun khabar in kunta zaitun adirun man yahtadar fa awalun mubtada'un wasani. Itu aja Pak Jokowi gini, saking seneng. Viral sampai ke luar negeri, sampai ke Arab. Orang Arab gumun. Logo Alfiyah Ibnu Malik ternyata dibaca, dihafalkan oleh ratusan ribu santri yang ada jauh di negeri di mana dari tempat kitab Alfiyah ini dikarang. Saya mau tanya nih, sama anak-anak, sama bapak ibu, kira-kira tahu nopo mboten siapa yang menulis kitab Alfiyah? Tahu apa tidak anak-anak? Siapa? Imam Ibnu Malik. Imam Ibnu Malik asalnya wong Bida. Orang mana coba? Metro. Wah, kok Metro? Imam Ibnu Malik orang mana? Hah? Onorawodi mau. Asalnya orang Spanyol. Spanyol dulu dan Maroko itu Bapak Ibu, cara Arab itu Andalusia. Apa namanya? Andalusia. Alhamdulillah saya 2 kali ke Spanyol. Pertama lewat Jerman, setelah saya mengunjungi Belanda, Jerman, lalu saya ke Spanyol terbang. Kedua itu, yang pertama saya dari Maroko nyebrang pakai kapal laut, karena Maroko ke Spanyol itu Bapak Ibu cuma sekitar ya kayak Merak Bakahuni, kurang lebih 45 menit. Nah, kedua saya pas dari Jerman, kemudian saya terbang ke Spanyol. Lah, di Maroko sana, di Arab sana, ini yang namanya kitab ini ya dihafal, tapi tidak sebanyak dihafal oleh anak-anak kita di Indonesia. Punten saya berdiri karena porsinya ketinggian. Kaki saya itu tadi apa namanya? Ya, berdiri jadi malah capek. Nah, sehingga kemudian ada tulisan yang viral di Arab. Saya dikirim oleh teman saya. Saya dikirim oleh teman saya, pengajar bahasa Arab, ya orang lama di Arab di Mesir, dikirim ke Kulon. Pakai bahasa Arab, kemudian isi videonya adalah anak-anak sedang membaca Alfiyah Ibnu Malik itu. Yang presidennya sampai ngatain begini Pak Jokowi. Mubtada'un zaitun wa adirun, saking asiknya. Karena ini dihafalkan dengan cara yang asik. Tulisannya bagaimana? Tulisannya ngatain Alfiyah Ibnu Malikin tuhyiha
Alfiyatu Syababi Nahdlatul Ulama fi Indonesia. Kitab Alfiyah Ibnu Malik ternyata dihidupkan, dihafalkan oleh ratusan ribu anak-anak Nahdlatul Ulama di pesantren-pesantrennya di Indonesia. Ini luar biasa. Dan ini insya Allah santri-santri yang tadi di wisuda kita doakan moga-moga nanti ilmunya manfaat dan menjadi ulama atau menjadi apapun ilmunya manfaat. Allahumma amin. Ya karena ini yang akan melanjutkan romo-romo yai kita. Para rawuh hadirin yang dimuliakan Allah, jujur ini saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. Ini yang didirikan saudara kita Muhammadiyah. Muhammadiyah itu naik rumah sakit memang lebih bagus dari NU. Contohnya di Metro kalau dia. Ya. Kampus ya kadang-kadang gitu juga. Ya. Tapi itu kampusnya Muhammadiyah, rumah sakitnya Muhammadiyah sebenarnya 60% lebih yang ngisi itu warga NU. Lu benar itu. Iya, berarti Muhammadiyah berterima kasih sama warga NU. Kalau nggak ada warga NU, itu katanya rumah sakitnya nggak penuh. Ya. Tapi ini juga sekaligus mengingatkan supaya nanti pengurus NU mikir bagaimana pengurus NU bisa bikin rumah sakit, bisa bikin universitas yang tidak kalah dari saudara-saudaranya. Betul apa tidak? Nah ini nggak perlu ini. Tapi kalau bangun rumah sakit, bangun universitas, itu asal ada duit itu bisa Pak Guru. Tapi mencetak ulama tidak gampang Pak. Saya kemarin di Sumeneb sesudah dari Pamekasan, itu baru diresmikan. Saya meresmikan, saya tanda tangan Pak Bupati. Di Sumeneb itu ada NWCNU, namanya NWCNU Gapura. Lewat lembaga perekonomiannya membentuk namanya BMTNU. BMTNU Jawa Timur. Sekarang yang kemarin saya tanda tangani, niku cabangnya yang ke-100. Pas 1 abad sih. 13 tahun pertama kali bikin BMTNU di Gapura itu modalnya 400.000. Kemarin laporan saat saya tanda tangan lalu saya datang, sekarang mereka sudah mengelola dana warga NU tidak banyak, kurang lebih 700 miliar. Masya Allah. Berapa? 700 miliar. Lalu mereka punya swalayan dan Masya Allah punya aula yang isinya atau aulanya saking besarnya bisa diisi 4.000 lebih lesehan. Saking besar. Nah saya katakan kemarin kepada kepala BMT-nya, tahun depan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi sampai harus bisa membuat yang lebih besar. Insya Allah ya. Kalau cuma bikin gini gampang, asal kompak, asal lazismunya, koin NU-nya jalan gitu Ustaz ya. Insya Allah bagus, gampang. Kayak Cilacap. Cilacap itu 1 bulan koin NU terkumpul 1,6 miliar Pak Bupati. Jadi NU di Cilacap gagah 1,6 miliar, setahun 20 miliar. Insya Allah kemarin saya sekitar sebulan setengah lalu dari Cilacap, ketuanya bilang kami akan kumpulkan kalau bisa tahun depan targetnya setahun 30 miliar. Jadi di sana kantor MWC nggak ada yang jelek dan kemudian akan bangun rumah sakit besar. Yang sulit ini ya ini, yang sulit ini mencetak ulama seperti apa yang dilakukan oleh Mbah Yai Sahlan, Mbah Yai Khofar, Mbah Yai Sodik dulu Allah yarham, dan juga Mbah Jamal kalau di sini atau Mbah Joyo Ulomo. Itu susah karena beliau bisa mencetak santri-santrinya jadi ulama-ulama juga seperti beliau-beliau sekarang. Nah ini
yang teman-teman kita, saudara-saudara kita Muhammadiyah jujur ngaku iri sama NU karena NU santrinya banyak. Itu di majelis ulama kiai ini sing alim-alim rata-rata NU, komisi fatwa NU mayoritas. Hadirin, jadi kalau NU insya Allah tidak akan kekurangan kader. Yang tadi sudah disebut oleh Pak Bupati, sinfani minan nas, dua kelompok dari masyarakat, idza soluha soluhan nas. Apabila dua kelompok ini bagus, insya Allah masyarakatnya saya. Siapa? Al ulama wal umara. Ulama dan umara. Ulamanya insya Allah NU punya. Dari mana? Akan datang dari pesantren-pesantren NU yang jumlahnya di Indonesia ada 32.000. Ini supaya panjenengan tahu, NU itu pondoknya di Indonesia berapa? 32.000. Nah yang kedua umaro. Nah umaro baik apa tidak tergantung siapa umaronya. Betul atau tidak? Kalau umaro insya Allah mau dekat sama ulama, mau ngaji sama ulama, mau bekerja sama ulama, ya insya Allah negaranya bagus. Nah, makanya saya kalau ketemu ulama-ulama yang saya katakan itu, saya doakan moga-moga panjang umur. Amin. Susah. Dulu itu Pak Bupati, ya, sesungguhnya umaro itu langsung dipegang oleh para nabi. Dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW berfirman begini, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu dulu langsung dipimpin oleh para nabi. Jadi para nabi itu ya kalau bahasa kitanya langsung jadi bupatinya, langsung jadi gubernurnya, langsung jadi rajanya. Bahkan kullama mata nabiyun khalafahu nabiyun, setiap kemudian ada satu nabi yang wafat yang juga merupakan satu pemimpin, langsung diganti oleh nabi lagi zaman Bani Israel. Sampai kemudian Nabi Muhammad sama. Kanjeng Nabi Muhammad itu pemimpin politik dan sekaligus pemimpin agama. Lah kok begitu Pak? Lah itu kalau perang itu Nabi langsung yang ambil komando. Sing mangkat dari Panglima Usamah bin Zaid. Itu SK-nya dari Nabi. SK-nya dari siapa? Nabi. Gitu. Yang jadi camat di sana langsung dari Nabi dulu Pak Camat. Yang jadi wali atau hakim di satu daerah langsung Kanjeng Nabi. Nah, tapi sesudah Nabi wafat, saudara-saudara, ya, sesudah Kanjeng Nabi wafat, tidak ada lagi para nabi. Karena tidak ada lagi para nabi, sekarang ini ulama dan umaro istilahnya. Kalau ulama, saya katakan tadi, NU insya Allah banyak. Allahumma amin. Umaro lah ini yang kita harus sama-sama memperjuangkan, siapa umaro yang insya Allah saya. Bagaimana bapak-bapak ibu-ibu pentingnya dua ini? Nabi Muhammad mengatakan, maaf, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Niki Bahyai, saya ingat beliau mengatakan begini, al-mulku wad-din atau ad-din wal mulku tau'amani, agama niku dan pemerintah itu saudara kembar, dua-duanya penting. Artinya ulama sama umaro sama-sama penting.
ad-dinu aslun wal mulku harisun. Agama itu adalah dasar, aslun, wal mulku harisun, sementara pemerintahan adalah yang menjaga keberadaan agama. Faman la aslalahu famahdumun, sesuatu yang tidak ada agamanya maka biasanya runtuh. Sing ora ono dasare, yang tidak ada pondasinya biasanya runtuh, saudara. Wa mala harisalahu, sebaliknya yang tidak ada penjaganya, famahdumun, biasanya akan fadaiun, maka biasanya akan hancur. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, panjenengan lihat di mana-mana, di mana ada kabupaten, di mana ada provinsi, di mana ada negara yang pemerintahnya peduli sama agama, insya Allah agama, pesantren, madrasah di tempat itu saya. Betul apa tidak? Tapi kalau tidak bagus pemerintahnya, maka perhatiannya sama agama kurang, dengan sendirinya juga di situ agama tidak akan bagus. Saya akan beri contoh. Ini bisa ditukar apa boten nggih korsine kalian niku mawon. Kalau niki jadi kurang enak iki kaos. Serba kaku. Nah, terlalu ketinggian. Oke. Nah, ini ya sini. Pun. Nah, lah ini loh enak. Nunggu kedua. Sebagian sana sini, jadi saya harus tengok dari sini. Pun. Saudara-saudara hadirin, saya memperhatikan bulan Kuwait. Alhamdulillah ditakdirkan banyak pilihan. Ada pemerintah daerah misalnya, itu peduli terhadap pesantren atau madrasah. Apakah lewat perda, apakah lewat pergub, maka insya Allah itu kehidupan keagamaan saya. Dulu di Indramayu ada yang namanya bupati bikin perda madrasah tinggi. Sudah lama saya ke sana nih, sekitar 15 tahun lalu. Pada saat saya ke sana, niku masyarakat cerita, Pak Kiai, ini madrasah-madrasah diniyah di kampung sini dulu mati, tidak ada muridnya. Tapi alhamdulillah sesudah ada perda madrasah diniyah, di mana di kampung situ dengan perda madrasah itu berbunyi siapa anak yang akan masuk SMP negeri, ya SMP negeri ini. Kalau masuk sanawiyah pesantren tidak perlu, karena yang ditulis dalam perda itu adalah setiap anak tamat SD mau masuk ke madrasah, SMP negeri, dia harus menyertakan ijazah madrasah diniyah. Sehingga anak-anak yang masuk SMP, Pak Bupati, itu insya Allah rata-rata bisa ngaji semua. Alhamdulillah. Kalau dari pondok ini, wah, kita sudah tidak ragu lagi karena mau masuk pondok. Tapi anak-anak SMP, SMA, Bapak Ibu, kemarin kita digegerkan. Indonesia ini pertama geger, ada salah seorang oknum, ya oknum pejabat pemerintah yang padahal golongan biasa tapi kayanya enggak biasa. Tahu ya? Nah iya, pegawai apa?
Pajak itu nggak umum kayaknya. Sampai anaknya itu pakai mobil mereknya aneh gitu. Apa mereknya? Konrabi. Rabicon apa Konrabi? Merek mobil katanya sampai diplesetin Rubicon, ada yang diplesetin Konrabi. Kemudian anak itu ini terbuka karena pergaulannya Masya Allah memalukan. Sudah maaf pacaran dengan anak di bawah umur. Kedua mengantemi anak ewang, kebetulan anaknya kader Ansor yang sampai ke lengan pingsan. Nah, yang semacam ini saya tidak perlu menyebut ya. Tapi ini adalah gambaran umum bahwa memang ternyata mendidik anak-anak kita saat ini di zaman yang sudah luar biasa majunya. Orang semua sekarang megang HP. Lalu sama benar. Dulu tuh HP yang megang cuma orang kota. Sekarang ini orang kampung-kampung megang HP semua. Wong tukang sayur niku HP-ne kalih. HP-ne pinten? Kalih, walaupun HP-ne itu kadang-kadang nggak ada datanya. Ya. Bisanya cuma miss call. Kalau dulu miss call, atau sekarang misalnya kalau mau nelfon mencari apa? Wifi. Tapi anak-anak sekarang ini kita lihat prihatin. Yang sekolah SMP negeri Pak Bupati, SMA negeri, pergaulan bebas luar biasa. Lah untung kalau jenengan punya anak di pondok seperti di Darul Falah ini. Alhamdulillah akhlaknya saya, Allahumma amin. Bisa ngaji Quran, bisa hafal Quran, bahkan hatam yang namanya ngaji Alfiyah. Tadi Mbah Yai cerita sudah hatam itu ngaji apa tadi Mbah Yai? Sahih Bukhari, ini mau ngaji kitab Ihya. Bagaimana dengan anak-anak kita yang sekolah di SMP negeri? Lah ini tergantung bupatinya, tergantung wali kotanya. Kalau bupati wali kotanya tadi punya keberpihakan terhadap agama, peduli pada agama, mengeluarkan semacam pergub atau perda yang kalau dengan DPRD apakah itu perda pesantren, apakah perda madrasah diniyah, anak yang mau masuk SMP negeri itu wajib belajar madrasah diniyah. Itu satu. Kedua, saya perhatikan juga keberpihakan pejabat itu. Kalau mereka cinta agama, insya Allah nasib masyarakat kita di bidang agama saya juga. Kalau nanti kaget Pak, pas saya tenarak, orang tenarak niku adzan yang bagus-bagus, yang jelek-jelek. Kalau kita haji ke Masjidil Haram, adzannya saya nopo betul, Baik, Bapak Ibu tahu apa tidak? Itu kenapa adzannya bagus? Ternyata kita itu kalau umroh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, muadzinnya bagus Pak Bupati, itu karena memang muadzinnya pilihan. Kenapa pilihan? Karena memang gajinya disiapkan oleh raja. Makanya adanya enak. Muadzin Masjidil Haram niku Bapak Ibu gajinya 50 juta. Berapa? 50 juta. Makanya adanya penuh penghayatan. Saya tidak tahu kalau di Lampung Timur, di sekampung ini muadzin pasarannya berapa bayarannya? Pasarannya piro? Hah? 0. Makanya adanya penuh pengharapan. Kalau di Arab adanya penuh penghayatan, dan ini penuh apa? Pengharapan. Penuh enak. Sampai orang kalau dengar muadzin nangis semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalau di Arab 50 juta Pak Bupati. Lah ternyata di Arab itu jangankan yang di Masjidil Haram, sehingga kampung-kampung sesuai dengan ya kelasnya.
masjid kecamatan itu ternyata 15 juta muadzin. Masjid kampung itu loh, coba jenengan di Mekah sing adane mohon maaf cara kene wae lek itu ternyata gajinya 5 juta. Adane wae lek. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ternikis 5 juta. Makanya kori tadi kita itu salah lahir kita. Salah lahir. Iki ekornya coba dikurangi kan, terlalu anu ini. Jadi suaranya benar. Ya. Itu 5 juta. Karena pemerintahnya cinta agama, akhirnya masyarakat itu cinta agama. Terus sampai nih dulu dengaran, naik pas ono wong ngaji di Masjidil Haram. Itu di Masjidil Haram. Itu orang ngaji itu, apakah ngaji Quran, apakah ngaji kitab, itu yang suki-suki temriko. Itu biasanya nek ono bocah-bocah ngaji seneng, kayak duit 20 real. Orang-orang kaya. Kenapa? Ya karena dia lihat pemerintahnya juga begitu. Akhirnya alhamdulillah negaranya, daerahnya diberkahi Allah. Maka panjenengan kalau pengen Lampung Timur berkah, diberkahi Allah. Urun apa betul? Sekali lagi dimulai dari pemerintahnya, pejabat, sampai masyarakatnya harus masyarakat yang cinta kepada agama. Allah yang menjanjikan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan jikalau penduduk satu negeri mau beriman, bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan keberkahannya dari langit dan dari bumi. Ini yang mengatakan Allah. Kalau penduduk satu desa, satu kampung, satu kecamatan, naik satu kabupaten, naik lagi satu provinsi, naik lagi satu negara mau beriman bertakwa kepada Allah, insya Allah berkah. Nah buktinya Bapak Ibu saja yang insya Allah bagus agamanya karena mau naruh anaknya di pondok, sampean rezekinya lancar nggih? Lancar apa mboten? Lancar. Di sini katanya Pak santri Darun Najah ini kiainya juga berkah, lancar nggih Pak Kiai Gofar. Ini santri di sini Pak Bupati mondok nggak ada yang bayar, karena yang bayar Bapak Ibu. Sing bayar siapa? Wong tuanya. Nah, orang tuanya kenapa bisa bayarin anak? Nah tadi itu yang namanya berkah. Sampai boleh percaya boleh tidak, dulu saya mendapat nasihat dari kiai saya. Kiai saya mengatakan, kowe nek duwe anak mondok ojo wedi bab rezeki. Sebab apa? Talibul ilmi kaffalahullahu rizqa. Karena yang namanya santri, insya Allah rizkinya yang jamin sinten Allah. Jadi orang tuanya itu insya Allah yang delalah bisa semua. Mungkin mau izin itu loh, anak mau kuliah di Jogja, di mana-mana ya cukup deh. Alhamdulillah. Bahkan kalau beliau mau kawin lagi bisa cukup. Nengkuti kalau bujurnya muslim atau insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini jadi sekali lagi kita penting membangun masyarakat yang bagus. Maka Bapak Ibu, saya selalu mengajak kepada warga NU, kalau milih kepala desa, kalau milih bupati,
Kalau milih gubernur nomor satu cari bukan sing NPWP, nomor piro wani piro. Kalau anggota dewan nomor piro wani piro, karena saya dengar begitu katanya di Lampung. Betul ya? Betul ya? Yang dipilih sopo? Aku sing sopo sing kecil lah pilih. Lata niku nggih. Ampun. Nanti kalau jenengan begitu, pada saat yang beliau jadi, yang dipikiri pertama bagaimana balik modal, bukan membangun jalan yang rusak, tapi bagaimana balik modal. Kalau selamanya begini, maka Lampung tidak akan pernah bagus, saudara-saudara, kehidupan masyarakat. Oh, kan ngaten. Apalagi sudah jelas, wakil ketua berapa tadi? Wakil ketua berapa tadi? Wakil ketua 2 sakno. Podo NU ini dukung, ojo takok wani piro, nomor piro wani piro, sakno. Jelas NU dukung. Ini benar apa enggak ini? Serius apa tidak? Jangan kok beda meneh. Sebab sekarang itu katanya kalau di Lampung modelnya kadang-kadang serangan fajar saja masih kalah dengan serangan duha. Serangan fajar kalah karena apa? Serangan duha. Serangan fajar saya ketemu, serangan duha berapa? 1 saya sing menang sing saya ketemu di 100. Lah ya modelmu ngono. Lah modelmu ngono ya seumur-umur susah. Saudara-saudara, memang masyarakat ini harus diajari yang benar. Saya sering mengatakan Indonesia ini sekarang katanya ada 2. Salah satu di antara tantangan kita itu dalam berpolitik. Pertama, satu politik identitas. Yang kedua, Pak, yang sekarang sama bahayanya dengan politik identitas itu adalah politik isitas. Apa namanya? Isitas. Politik identitas itu kan orang mengajak orang lain jangan milih orang yang lain karena berbeda identitas. Itu nggak boleh. Ojo pilih karena dia agamanya tidak sama, sukunya tidak sama. Nggak boleh gitu. Kalau politik identitas yang positif boleh kayak tadi. Oleh Jono wong NU mosok pilih liyane. Betul apa tidak? Kalau ini politik identitas yang positif menurut saya. Setuju? Setuju? Kalau masih ada kader NU nyalon di partai A, B, C, D, dahulukan yang NU, yang santri. Betul apa tidak? Setuju apa tidak? Ini namanya politik identitas yang positif. Yang tidak boleh itu politik identitas yang tadi itu, Gus, yang memecah belah bangsa. Karena Indonesia kemarin hampir saja pecah NKRI karena politik identitas memusuhi orang yang berbeda pilihan. Dan NU akan terdepan melawan politik identitas semacam ini yang memecah belah bangsa kita. Nah, makanya saya ditanya, Pak Kiai, itu kok katanya Banser pengajian dibubarkan, giliran gereja dijaga. Wah, ini kan isu selalu dipakai. Gereja katanya di apa? Dijaga, pengajian dibubarkan. Bapak Ibu, kalau ada orang nanti ngomong semacam itu, jawab, Banser di Banser. Banser turu itu ya. Banser sejak dulu, Pak, jutaan pengajian, ini tadi saya lihat banyak Banser, tidak pernah dibubarkan. Kalau isi pengajiannya benar, betul? Kalau isi pengajiannya benar, mengajak orang kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar supaya bersatu, bukan terpecah belah negara ini, NKRI ini. Insya Allah pengajian semacam ini selamanya akan dijaga oleh Banser Nahdlatul Ulama. Tapi kalau isi pengajiannya memecah belah, politik identitas yang memecah belah, apalagi isi pengajiannya
mencoba memecah belah NKRI, Pak TNI Polri, maka NU dengan bansernya akan terdepan melawan ini semua bersama TNI Polri, saudara-saudara. Kenapa? Ya karena NU ini pendiri Indonesia. Indonesia belum ada, sudah ada Nahdlatul Ulama. NU ikhlas, Pak. Tugas banser, tugas NU sama seperti Pak Bupati, seperti TNI Polri, sama menjaga Indonesia. Cuman bedanya kalau beliau bayarannya jelas, banser orang pati jelas gitu kan nanti ya, betul. Tapi untungnya itu rokoknya karo kopi ini biasanya Pak Bupati sing nukokno biasanya. Nah, saudara-saudara, nah ini yang harus dipahami. Kedua ini saya harus jelaskan. Kenapa kok banser itu sering menjaga gereja, pura, wihara, ya, dan yang lain-lain kelenteng. Ini sebagai santri harus bisa jawab warga NU. Kalau ditanya, kok jaga? Loh gini loh. Dalam Quran, Bapak Ibu, itu ada ayat yang berbunyi begini. Ini nanti ayatnya jadi dalil ulama dalam usul fikih, dalilnya saddud dari'ah. Cara kiai ini ngaten iki. Cuman saya mau ceramah usul fikih dhuwur-dhuwur, potongannya sing ndungokno koyo sampean niku saya khawatir sampean manggut-manggut tapi ora paham. Paham napa mboten? Saddud dari'ah kira-kira paham napa mboten? Alah potongannya sampean wong mangkat umroh nang Mekah. Begitu keluar dari Masjidil Haram ditawani kudungan, Siti Rahmah, haji, ditawani sorban, khomsareal, didelok tangannya, 5. Mau ditawar 2 real bingung, bahasa Arabnya 2 real apa? Untung inget sholat subuh Pak Bupati. Dia langsung bilang sama yang dagang, wan rok'atain. Maksudnya riala ini dari rok'atain. Untung yang dagang paham, wong Lampung. Kata yang dagang, la. Salah rakaat fardalillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, film terus. Maksudnya 3 real tapi jadi salah rakaat. Kembali pada tadi ayat. Dalam Quran ini ada ayat yang jadi dalil saddud dari'ah. Saddud dari'ah itu kalau bahasa terjemah gampangnya menutup pintu. Ada sesuatu dilarang karena ini akan mendatangkan madorot ke depannya. Oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat disebut dengan an-nazar ila ma'alatil af'al. Kita kalau mau melakukan sesuatu itu jangan hanya dilihat apa yang dilakukan sekarang kira-kira, tapi juga lihatlah nanti dampaknya. Kalau jenengan lihat sekarang banser, jaga gereja, jaga kelenteng, jaga pura, jaga wihara, sama seperti TNI Polri, sama kan? Itu lihat apa tujuannya, Pak? Tujuannya adalah dalam rangka kalau tadi saddud dari'ah, yang ini fathud dari'ah, membuka jalan. Dalam Quran ada ayat berbunyi gini. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Jangan kalian cela, caci Tuhannya orang-orang yang mereka menyembah Tuhan yang berbeda dengan kalian. Kalau ada orang lain agamanya beda dengan kita, apakah harus kita cela? Tidak. Jangan dicela. Kenapa? Fayasubbullaha adwa bi ghairi ilmin. Karena kalau kalian mencela Tuhan agama orang lain, fayasubbullaha adwa bi ghairi ilmin, itu akan menyebabkan mereka mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan mencaci Allah. Makanya kiai-kiai NU dari dulu guru-guru saya di pondok
Saya ngaji sama Mbah Sahal Mahfud, Rois Am PBNU, nggak pernah ngajarin santri ini mencela Tuhannya agama lain. Mau banyak, mau apa, biarin. Wong memang yang namanya keberagaman itu merupakan sunnatullah asli, Pak. Kita ini beragam suku, beragam, maaf, sama-sama Islam aja beragam organisasi. NU mayoritas. NU ini sekarang di Indonesia sekitar 60% dari populasi muslim, atau sekitar 140 juta NU mayoritas. Termasuk di Lampung ini NU kuat. Selain Jawa, maka NU yang kuat alhamdulillah di Lampung, Lampung Timur, Lampung Selatan, Metro, se-Lampung, insya Allah ini mayoritas. Saking kuatnya konon katanya bukan cuma lurahnya, bupatinya. Jangan-jangan di sini copetnya NU juga. Hah? Copetnya NU. Oh, kadang-kadang sih nang pasar itu yang kalau bulan Ramadan nggak puasa, Jumatan kadang-kadang orang sembahyang Jumat ditakoi, "Oh Islam?" Alhamdulillah Islam, Pak. Islammu Muhammadiyah apa NU? Ketoke NU, Pak. Orang kosong aku NU, Pak, bukan repot juga. Tapi inilah umat Kiai Muhyiddin, umat Kiai Abdul Ghaffar, umatnya Kiai Sahlan, umatnya kita semua yang harus didakwai, bukan dimusuhi. Betul apa tidak? Loh, preman itu umat kita. Nah, ternyata mereka itu aku ditanya, kenapa kok sampai ngaku NU bukan yang lain? Memang NU ku enak, Pak. Kiai NU, pengurus NU tidak pernah mengkafir-kafirkan saya, tidak pernah menerakakan saya selama ini, saudara-saudara. Itu yang membuat dia senang. Nah, bapak-bapak, ada Muhammadiyah, ada Persis, ini beragam. Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Nah, makanya kiai-kiai kita sejak dulu mengajarkan kita menghargai perbedaan. Nah, ini kita kebetulan kalau lagi mayoritas itu kenapa kita jaga yang minoritas? Supaya apa? Supaya mereka juga mau menjaga aset-aset umat Islam di tempat lain ketika Islam minoritas. Nah, jenengan jangan hanya lihat Islam itu di Lampung, NU di Lampung. Saya kemarin ada puncak resepsi 1 abad NU di Sintang. Ngapunten, di sana memang 50-50, separuh Islam, separuh Kristen, Dayak. Kebetulan anggota dewannya ya non Muslim, orang Katolik, dari partai apa itu, PDI kelihatan. Tapi beliau baik, datang ke pondok di mana saya datang. Bahkan dia secara gentle mengatakan, walaupun saya Katolik, tapi saya pengagum Gus Dur, saya pengagum organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama, saudara-saudara. Wong Kristen. Kenapa dia bilang begitu? Karena NU selama ini terbukti, walaupun mereka mayoritas, NU ini tidak pernah mengganggu minoritas. Ya contohnya tadi itu, Banser itu. Akhirnya, hasilnya, Masjid wong NU, madrasahnya orang NU di Papua, di NTT, di tempat di mana kita minoritas dijaga oleh mereka. Nah, ini yang banyak nggak tahu. Makanya butuh kecerdasan. Butuh apa namanya? Kecerdasan. KKNU itu diserang bolak-balik, tapi kita bisa menjelaskan pelan-pelan. Kenapa? Karena NU punya manhaj yang jelas. Manhajnya jelas. Manhajnya kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ikut PKPNU insya Allah ya ngerti semua. Kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang barangkali belum masuk di struktur NU itu gampang aneh.
ada 4 katanya: tawasud, tawazun, iktidal, dan tasamuh. Saya dalam satu syair saya menjelaskan tentang ciri moderasinya NU. Sampai kalau mau lihat ciri moderatnya NU gampang, ada 4 setidaknya kalau nanti waktunya cukup. Kata saya begini, dalam syair yang saya tulis di kitab saya yang pertama, kitab saya yang ketiga, saya nulis tentang Mbah Buyut saya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Di kitab itu saya tulis tentang Syekh Nawawi dan juga tentang NU. Saya buat nadom. Kalau santri ini kan menghafalkan alfiah, saya bikin nadom sendiri ya. Ada ya sekian, ada 57 bait. Saya beri nama nadomnya Al-Manzumatun Nawawiyah wal Khosois An-Nahdiyah. Nadom menceritakan tentang Syekh Nawawi dan juga tentang NU. Yang tentang Syekh Nawawi singkatnya saya bilang, wa min kibaril ulama min jawina ardut tanara maulidan hujadduna Al-Bantani qad nasabu asalatan Syekhal Hijaz ballahu maqalatan. Kata saya, wa min kibaril ulama min jawina, di antara ulama terbesar dari Jawa ini, Ardut Tanara Maulidan adalah seorang kiai ulama yang asalnya dari Tanara, Banten. Hujadduna itu Mbah Buyut saya. Al-Bantani qad nasabu asolatan, mereka menyebutnya Nawawi Al-Bantani. Saya sebut. Lalu Syekh Nawawi ini muridnya banyak. Di antaranya Syekhona Khalil Bangkalan, Syekh Mahfud Termas, kemudian juga Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang nanti ini dari Mbah Hasyim Asy'ari nyebar semua se-Indonesia Raya NU. Sampai tadi anggotanya sudah berapa? 140 juta. Lah kenapa NU bisa indah begini? Jarang loh Pak, ada organisasi berumur 1 abad, anggotanya bukannya nurut berkurang tapi bertambah. Loh ternyata karena ajarannya indah. Bagaimana ajarannya? Ajarannya saya katakan NU. Wa hafazat tariqatan nahdiyata tahdi ilainal fikrata saniyata tawassutun tawazunu tidaluma tasamuhin wa rahmatin husnis sama mujanibat ta'nifi wa tatarrufi musahibat takrimi wa talattufi murahiban bil adatil muttaridah malam takun li syar'ina mu'aridah. Alangkah indahnya ajaran NU itu, kata saya. Mengajarkan kepada kita pemikirannya yang luar biasa. Apa? Tawassutun, moderat. Tawazunun, seimbang. Iktidalun, berlaku adil. Tasamuhun dan tasamuh. Saya ambil dari yang belakang. Tasamuh itu toleran. Inti toleran itu apa sih Bapak Ibu? Inti toleran itu anak-anak Bapak Ibu menghargai perbedaan. Saya senang malam hari ini warga NU ono sing PKB. PKB ngadeg PKB coba. Ini jangan PKB Pak. Ada. Nah, PKB. Nah, ada sing PDI barang, PDI. Nah, PDI. Ada yang lain barangkali saya kan nggak tahu itu, barangkali partai lain ada. Golkar ada. Nah, berarti ya 2 inilah kalau sampai mau pilih sementara yang ada di ini. Kan begitu kan? Nah ini saudara-saudara. Tapi rukun dari tadi itu. Makanya kiai kita nggak pernah ngajari kita musuhan hanya karena beda.
satu NU, satu Muhammadiyah, PKB, PDI, apa Golkar, enggak. Enggak pernah saya diajari gitu. Nah, ngomong tiba nang jalan apa mau nulung pakai ditanya agamanya dulu, ditanya apa tidak kira-kira? Begitu jatuh di jalan, gedebu nang jalan. Saya ke Islam dulu. Bukan Pak, ya wis tunggu temanmu ya. Mati Pak. Begitu Islam apa bukan? Alhamdulillah saya Islam Pak. Serius. NU Muhammadiyah. NU Pak. NU ini PKB apa PDI? Apa P3? PKB Pak. Benar. PKB ini PKB anu saudara. Enggak perlu begitu, keburu mati. Itu contoh tasamu. Bahkan kita juga terkenal mujanibat ta'nifi wa tatarrufi. Kalau Anda mau tahu moderatnya NU yang nomor 2. NU itu anti kekerasan, anti radikalisme. Kalau kita itu tidak suka atau mau mengkritik pemerintah, NU coba perhatikan kiainya. Nggak pernah pakai cara kasar Pak polisi. Apalagi nuding polisi dianggap PT tohut. Kan sekarang ada orang menganggap polisi, PNS atau pemerintah itu yang ya dianggap pro sana itu langsung tohut, halal darahnya. Loh dia itu karena pasti bukan NU. Makanya kalau dibubarkan itu wajar kalau HTI dibubarkan atau ormas-ormas yang semacam itu dibubarkan, karena mereka ini berbahaya, bisa memecah belah warga negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Ini wajar, NU enggak Pak. Ya kalau ada polisi yang jelek ada, kayak kemarin sama kemarinnya Jenderal kemarinnya Sampo. Sampo ya. Tapi yang bagus-bagus kayak beliau-beliau ini banyak. Betul apa tidak? Ya Allah, yang tugasnya di dalam Bapak Ibu, karena adanya polisi, TNI, Polri, Indonesia jadi aman. Alhamdulillah. Nah itu begitu Pak. Bahkan andai kata mau mengkritik pemerintah, caranya sopan. Gak pernah kita demo sampai bakar, itu gak pernah. Pasti duduk NU. Kalau NU pasti dikasih tahu, gak pernah demo di depan kantor bupati, di kantor apalah, sampai kemudian pagar dirusak, nuding polisi Satpol PP yang jaga. Allahu Akbar. Polisi ini kesel, aku ya Islam. Akhirnya suwi-suwi jawab, Sami Allahu liman hamidah. Polisinya nyawa begitu. NU tidak pernah. Bukan watak NU. Kenapa? Karena NU mikir Indonesia ini adalah rumah kita, saudara-saudara. Tempat di mana kita tinggal, airnya kita minum, udaranya kita hidup. NU tidak akan pernah membakar rumahnya sendiri, karena Indonesia adalah rumah yang dibangun oleh NU. NU selamanya tidak akan pernah membakar rumahnya sendiri, saudara-saudara. Ini catat, nanti kekerasan. Nah, baru yang ketiga, saya katakan ciri moderatnya NU apa? Saya katakan murahiban bil adatil muttaridah malam takun li syar'ina mu'aridah. NU itu terhadap tradisi dan budaya marhaban. Marhaban itu apa artinya? Menerima, monggo. Maka kayak tadi itu ono tarian barang itu, Mbah Yai kan biasa mawon nggih Mbah Yai. Wong itu bagian dari apa namanya? Tradisi. Yang penting sopan. Saya mau tanya, sopan apa betul? Sopan, yang penting gitu. Saya ditanya, nek kawin nganggo blangkon lu karo keris soleh napa mboten? Yo sae, boleh. Wong Islam itu kan yang diajarkan yang penting untuk aurat ya Pak Bupati ya. Mau pakai blangkon, mau pakai biji, silahkan Pak. Jangan seperti, maaf, saya pernah saat di Belanda satu ketika nonton bola. Nonton berita itu 2016, saya ingat sekali. Saat saya lihat berita itu di Irak ada kejadian lucu.
Orang nonton final Piala Eropa 2016 ditembaki sama ISIS. Nonton Piala Dunia Eropa tuh. Lagi nonton bareng ditembaki. Gol, 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 gol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditangkap polisi, membunuh orang. Ditanya, kenapa Anda bunuh itu orang? Mereka melakukan dosa besar. Dosa besar apa? Nonton bola. Lu nonton bal-balan dosa gede gitu. Karena yang main bola pakai celana pendek, kecuali yang main bola pakai gamis gak apa-apa. Lu ya angel bal-balan lo gamis gitu. Lah, Indonesia kan ngerti lagi bal-balan di kono. Oh masih lumayan lah ya pakai celananya kan nggak sampai ngeten gitu, betul apa tidak? Nah, iya, maka NU itu luas. Ya. Karena luas, maka alhamdulillah pengaruhnya luas. Lah, maka saudara-saudara para santri, tirulah keluasan para ulama. Ulama ini luas karena memang ilmunya juga luas. Terakhir, moderasi beragama dalam NU itu bisa dilihat dalam apa? NU mengajarkan kepada warganya cinta pada agama dan cinta pada tanah air dalam satu tarikan nafas. Ini jarang ada organisasi yang mengajarkan kepada masyarakat cinta tanah air dan cinta agama dalam apa? Satu tarikan nafas. NU tidak pernah membeda-bedakan. Ya Quran dipegang, Pancasila dipegang. Di luar sana, anak-anak kita banyak yang dicekoki. Kamu itu mau ikut Quran apa Pancasila? Seakan-akan Pancasila bertentangan sama Quran. Ini pertanyaannya nggak benar. Kalau nanti ada orang yang mencoba bertanya semacam itu sama bapak-bapak, ibu-ibu, atau pada anak-anak kita ini, anak-anak ini harus dibekali ilmu semacam ini. Kamu milih ikut Quran apa Pancasila? Kok milih? Itu dua-duanya harus dipakai. Sama kayak kowe milih bapakmu apa ibumu. Bapak yang penting, ibu ya penting. Betul apa tidak? Kok milih bapakmu apa ibumu? Saudara, Al-Quran harus jelaskan sama Pancasila sama penting. Kalau ada orang menganggap yang namanya Pancasila agama itu keliru. Pancasila itu bukan agama. Dia bukan agama, saya ulangi. Pancasila tidak akan pernah bisa menggantikan agama dan tidak pernah bisa dijadikan alat untuk menggantikan agama. Pancasila, Bapak Ibu, adalah falsafah hidup warga Indonesia, nilai-nilai hidup warga Indonesia yang semuanya dari sila pertama sampai sila kelima tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran, bahkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Coba kalian hitung. Sila pertama apa? Ketuhanan yang maha. Lagi qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah itu ya ajaran Quran. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan bani Adam manusia. Cara Jawane ngewongke wong niku, memanusiakan manusia itu adalah ajaran Quran. Buktinya, saya mau tanya sekarang, kalau ada orang mati di kampung sini, kampung apa namanya ini? Hah? Sampikato. Sampikato. Sekumpul ya, apa namanya? Sekampung. Maaf. Lalu dia beda agama. Atau seagama, orang tahu sembahyang, orang tahu poso. Pertanyaan saya, dibiarkan saja apa dikubur? Dijarno apa dikubur? Kubur. Kenapa dikubur? Ya manusia, kalau dikubur mambu. Betul apa tidak?
biar bagaimana ini manusia. Itulah ini ajaran Al-Quran. Wong Kanjeng Nabi pernah lagi ngobrol ngaten niki, kumpul bukan ngobrol yang ngaji. Ujug-ujug lewat orang gotong mayit. Nabi tanya sama sahabat, di sini tinggal semua itu. Anu fulanun Yahudi ya Rasulullah, itu yang meninggal orang Yahudi. Nabi yang tadinya duduk langsung bangun. Lalu kemudian Nabi ditanya sahabat, ya Rasul, kenapa panjenengan bangun? Bukankah dia Yahudi, beda agama? Loh, kata Nabi, alaisat nafsan. Coba lihat Sahih Bukhari itu. Alaisat nafsan, bukankah dia manusia, kata Nabi. Wong iku betul Yahudi. Yahudi ku menungsa tak dudu. Maka hormatilah manusia. Itu baru sila pertama dan sila kedua. Kalau diterangkan sampai sila kelima, Anda akan kagum bahwa dulu the founding father, pendiri bangsa ini luar biasa. Nyusun Pancasila itu semuanya ternyata dasare Al-Quran semua. Lah ini ajaran NU. Maka Bapak Ibu beruntung pun jenengan punya anak pondok di sini, punya anak-anak mondok di sini dan di pondok-pondoknya ulama NU, sebab insya Allah ulama NU akan mengajarkan setidaknya 4 hal itu. Kita doakan Mbah Yai Sahlan, Mbah Yai Gofar diparingi sehat terus, amin. Begitu juga para kiai-kiai yang hadir, para pejabat kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan agar bisa memimpin negeri ini di semua level dengan iman dan takwa, sehingga kemudian beliau dengan iman takwa itu bisa membangun masyarakat yang baik perilakunya. Karena saya sekali lagi mengatakan kita butuh pejabat yang baik. Kalau bukan karena pejabat yang baik, tidak akan dihasilkan rakyat yang baik. Rakyat dan pejabat saling berkelindan. Pejabat elek biasanya rakyatnya elek juga. Jadi nggak bisa kita menyalahkan pejabatnya karena memang perilaku rakyatnya juga sama. Tapi kalau rakyatnya baik, insya Allah pejabatnya melu apik, insya Allah. Juga kita doakan para ibu, para bapak supaya guru-guru yang ngajar di pondok ini dikasih kekuatan istiqomah. Amin. Istiqomah mutlak di madrasah di pondok itu berat. Guru ya teman. Guru madrasah, guru pondok masya Allah berat. Bayarannya cilik. Makanya badannya kurus-kurus. Mulang nang pondok itu suwe. Sing cepet udah di anggota dewan kamu nih. Suwe. Ya Allah, moga-moga istiqomah. Ini benar saestu. Saya itu kalau ada guru kayak gini nih, ini namanya kalau dalam Quran ulama murabbiyun. Apa namanya? Murabbiyun yang mendidik. Itu kudu sabar. Sing akeh ku yo saiki murabbiyun itu kang lobi. Murabbiyun itu rada cepet sugih. Jadi kayak ngene ya Allah, moga-moga insyaallah diparingi sabar. Dengan juga jadi orang tua, moga-moga diparingi Gusti Allah rizkinya lancar, barokah, sawahnya hasilnya bagus, usahanya hasilnya bagus. Bukan saja cukup untuk mengongkosi anak sekolah mondok, juga cukup untuk pergi umroh dan haji ke Mekah. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.